Buat teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri sebagai PMI atau TKI atau TKW harus lebih berhati-hati karena banyak sekali modus operandi penempatan PMI non prosedural. Mereka menjanjikan kita cepat-cepat berangkat dan tidak taunya telah menipu kita. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun waktumu nonton video ini. Oke, di kabar TKI kali ini aku mau nge-up lagi postingan dari BP2MI ya, yang berjudul waspada modus operandi penempatan PMI non prosedural ya. Lagi-lagi BP2MI mengkampanyekan untuk teman-teman agar tidak kerja ke luar negeri di jalur non prosedural. Oke, bagaimanakah artikelnya? Mari kita baca bareng-bareng. Hai sobat migran, bekerja di luar negeri menjadi salah satu impian sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Bank Dunia, PMI dapat digaji hingga 6 kali lipat dengan gaji di tanah air. Selain itu, bekerja ke luar negeri juga dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan dapat belajar mengenai budaya hingga keterampilan bekerja yang dapat dibawa ke tanah air. Meski begitu, sobat migran harus melalui prosedur yang resmi yang telah disiapkan negara agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi ketika bekerja di luar negeri. Untuk menghindari para calon penempatan ilegal, yuk simak postingan berikut ini ya. Ini postingannya. Waspada modus operandi penempatan PMI non prosedural. Nomor 1, pihak perusahaan akan mengirimkan calon untuk mendatangi setiap desa dengan iming-iming gaji besar untuk bekerja di luar negeri dengan deskripsi negara yang tidak jelas. Jadi di sebagian besar di daerah ada yang calo-calo untuk mendatangi setiap desa ya, biasanya dari door to door, mempromosikan kerja ke luar negeri, mengiming-imingi gaji dan sebagainya. Jadi buat teman-teman jangan tertipu dengan calo-calo yang seperti ini. Oke, nomor 2, menggandeng oknum desa yang akan dijadikan legitimasi untuk membantu penjaringan calon korban. Waduh, ternyata ada juga yang menggandeng-gandeng oknum desa ya. Ini malah lebih berbahaya ya, karena biasanya kalau ada perangkat desa atau oknum desa yang ikutan, maka biasanya masyarakatnya lebih percaya karena ada perangkat di situ. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati aja ya. Oke, nomor 3, menggandeng oknum desa hingga kota atau kabupaten untuk memalsukan dokumen. Jika korban berusia di bawah umur, pemalsuan dokumen biasanya dilakukan melalui dari pemalsuan kartu keluarga, KTP, umur hingga nama. Ya, ini sudah marak terjadi ya. Biasanya mereka yang kurang umur atau di bawah umur biasanya dipalsukan identitas kakaknya, KTP dan lain-lain ya. Ini ternyata juga modus operandi pemberangkatan kerja ke luar negeri non prosedural. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan ini ya. Nomor 4, menggunakan visa yang berbeda seperti visa untuk berwisata, umroh atau lainnya yang sebenarnya untuk bekerja. Jadi apabila teman-teman ikut agensi dan teman-teman itu visanya bukan visa kerja, berarti teman-teman itu ditipu atau kalian nanti visanya tidak seperti yang visa seharusnya. Dan apabila teman-teman nanti di negara tersebut ketahuan, maka kalian akan dideportasi. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai berangkat ke luar negeri menggunakan jalur non prosedural karena biasanya akan terjadi human trafficking atau penjualan manusia ya. Jadi teman-teman lebih berhati-hati ya. Dan apabila teman-teman ingin melihat agensi-agensi yang resmi, bisa kalian cek di website resmi BP2MI. Nah, disitu banyak sekali agensi-agensi yang sudah resmi. Apabila teman-teman ingin berangkat kerja ke luar negeri menggunakan jalur prosedural. Oke, di kabar TKI kali ini cukup sampai di sini aja.
Semoga postingan dari BP2 ini bisa membantu teman-teman dan bisa menjelaskan bahwa kerja ke luar negeri pakai non prosedural itu tidak baik. Oke, kabar TKI cukup sampai di sini. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like-nya, share video ini apabila video ini bermanfaat, agar banyak yang bisa termanfaatkan nonton video ini. Oke, sampai ketemu di konten kabar TKI selanjutnya. Bye bye.